Baik, ini saya coba formulasikan latihan-latihan soal ya. Latihan-latihan soal ini dibuat berdasarkan pada kisi-kisi ya. Nah, pada kisi-kisi ini, nah ini di panduan ya. Di panduan, ini komposisi soal ya. Jadi mudah-mudahan ya tidak terlalu jauh lah, mudah-mudahan ya. Karena kan ujian itu gimana amal-amalan kata Bu Isma ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak jauh-jauh amat gitu ya dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, jadi di sini kan dari Pusdiklat sudah memberikan apa kisi-kisinya nih. Jadi di pengantar definisi itu ada satu soal, ruang lingkup ada satu soal, tujuan dua soal dan seterusnya. Nah, ini saya coba formulasikan dari kisi-kisi ini dan kita buatkan soalnya berdasarkan apa modul ya, berdasarkan modul. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu punya modulnya silakan bisa dibaca ya, bisa sambil dibaca ya. 5 menit ngantuk biasanya kalau baca modul itu. 5 menit sampai 5 menit biasanya ngantuk ya, enggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Ini kan berdasarkan kisi-kisi soal. Pertama ada terkait pengertian pengadaan ya, pengertian pengadaan, kemudian cara pengadaan, kita lihat apa dari kisi-kisinya. Nah, yang pertama ini, nah ini kan memahami definisi pengadaan. Nah, ini kan kemudian ruang lingkup. Nah, ini kan satu soal. Jadi pertama kita harus tahu dulu definisi pengadaan dan ruang lingkup pengadaan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya kan. Pertama apa ruang lingkup dan definisi pengadaan. Pengadaan nomor satu nih ya. Pengadaan barang jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara kalau di Google Meet itu ada ini nggak ya, ada apa, ada chatting nggak ya, ada ya chatbox ya, ada chatbox ya. Nah silahkan di chatbox boleh diketikin jawabannya nomor satu apa, silahkan. Ada yang chatbox kan, silahkan diketikin, silahkan diketikan aja di chatbox. Nah C ya, C betul sekali nih, sudah ada yang jawab ya. C. Jadi pengadaan barang pemerintah dapat dilaksanakan dengan cara swakelola dan penyedia ya. Nah, swakelola dan penyedia. Ini ada di pasal awal di Perpres ya. Kenapa bukan A, tender dan seleksi? Kalau tender dan seleksi itu bukan cara pengadaan, tapi itu adalah cara ataupun metode pemilihan penyedia. Jadi kalau kita memilih pemilihan penyedia itu ada metode e-purchasing, ada cara purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender atau di konsultan itu seleksi ya. Nah ini kalau yang nomor A tender seleksi itu adalah untuk cara pemilihan penyedia ya. Tapi kalau cara pengadaannya swakelola atau penyedia. Nah kalau kita memilih penyedia nanti caranya bisa tender, bisa seleksi kalau konsultan ya dan sebagainya. Kemudian kompetisi dan non kompetisi ya apa ini bisa benar juga tapi kejauhan. Ini ibaratnya ini sudah lebih mendasar ini ya, sudah lebih ke filosofis. Bahwasanya pengadaan barang jasa ya, memang bisa dikompetisikan ataupun tidak ya gitu ya. Tapi konteksnya terlalu jauh karena konteks dalam aturan pengadaan barang jasa dapat dilakukan dengan swakelola yaitu kita sendiri ataupun penyedia ya. Kemudian pengadaan langsung yang D ya, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nah, ini juga pemilihan penyedia ya. Ini pemilihan penyedia. Jadi bukan cara pengadaan kalau ini. Oke. Sebentar tadi saya matiin dulu ininya, matiin dulu apa? Matiin dulu kamera yang ini. Oke. Selanjutnya nomor 2 ya. Tahapan pengadaan barang pemerintah secara umum. Nah, ini ruang ini Pak masing-masing pengertian ya. Secara umum dari awal sampai akhir pengadaan adalah ini kita harus tahu tahapan pengadaan ya. Nah, apakah A perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, silakan di kotak dialog ya. Bos. Siap, juragan ya.
A. Perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Secara umum benar deh A ya. Tapi kita lihat dulu yang B salahnya apa, yang C salahnya apa, yang D salahnya apa ya. Jadi biar komprehensif ya. Yang B persiapan, kemudian pemilihan penyedia dan pelaksanaan. Salahnya apa? Yang B itu tidak ada perencanaan. Harusnya pengadaan itu tahapannya mulai dari perencanaan gitu kan ya. Terus yang C salahnya apa kita lihat? Perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Nah ini hanya sampai pelaksanaan kontrak. Sebetulnya pelaksanaan itu ya sebetulnya pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima ya. Jadi ini hanya sampai pelaksanaan kontrak, tidak ada serah terimanya ya. Kemudian persiapan, pelaksanaan, serah terima serta pemeliharaan. Nah yang D ujungnya lengkap, detail tapi tidak ada perencanaan. Ya secara umum yang tepat adalah yang A betul ya. Persiapan, perencanaan ya, persiapan dan pelaksanaan. Kalau di breakdown lagi perencanaan, kemudian persiapan itu ada dua ya, persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan persiapan pemilihan ya, pemilihan. Kemudian pemilihan juga, pelaksanaan juga ada dua, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Kalau boleh saya gambarkan, kurang lebih tahapan perencanaan itu ada 3 kan ya. Ketiga ya. Nah, jadi pertama perencanaan ya, perencanaan, kemudian persiapan ya, persiapan dan pelaksanaan. Secara umum 3 ini. Nah, kemudian kalau kita lebih detailkan, nah di perencanaan ini ada perencanaan pengadaan dan ada persiapan dan persiapan pengadaan. Jadi di sini ada perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan. Kemudian persiapan dan pelaksanaan ada persiapan pemilihan dan ada pelaksanaan pemilihan serta ada pelaksanaan kontrak. Nah ini kurang lebih gambar seperti ini. Oke, nah, jadi ini ada, nah di bawahnya ada ini. Jadi perencanaan ada perencanaan pengadaan, persiapan juga ada persiapan pengadaan, ya persiapan pemilihan ini oleh Pokja, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak. Nah ini perencanaan pengadaan, persiapan ini oleh PPK nih, oleh PPK kan. Nah, ini nanti dokumennya adalah dokumen dokumen persiapan pengadaan, hasilnya DPP ini. DPP nanti diberikan ke Pokja ya, kepada Pokja di persiapan pemilihan, ke Pokja atau PP ya, atau PP kalau dia pengadaan langsung. Untuk direview kan, direview ini DPP-nya ya. Nah, nanti di bab 3 ya. Ini direview, nanti setelah direview dapatlah dokpil, dokumen pemilihan kan. Nah, dokumen pemilihan. Nah, baru dilaksanakan pemilihannya ya. Dilaksanakan pemilihan bisa dengan di purchasing ya, bisa dengan pengadaan langsung, bisa dengan penunjukan langsung, tender cepat atau dengan tender. Nah, ini kan tahapannya. Nah, baru setelah selesai pengadaan ini, pemilihan penyedia barulah kita laksanakan kontrak pelaksanaan ya. PPK nih, peran PPK. Itu kurang lebih gambaran dari tahapan pelaksanaan pengadaan. Oke. Kemudian itu soal pertama ya. Nah, sekarang ruang lingkupnya ya. Ini satu soal ya. Nah, tadi dari kisi-kisi soal saya buatkan 2 soal. Nah, sekarang masuk ke kisi-kisi yang kedua yaitu ruang lingkup. Anggaran belanja yang digunakan dalam pengadaan barang pemerintah dapat bersumber dari ya. Tapi jangan ini ya, maksud saya udah yang jawab nih Budi ya, nomor 3 sebelum juga dibaca soalnya. Maksud saya tolong dibaca kembali modulnya ya, karena tryout ini tidak mencakup keseluruhan modul, jadi hanya mencomot satu sisi, nah sisi lainnya mungkin tidak ditanyakan di sini, jadi tolong dibaca lagi seperti itu ya. Sisa-sisanya ya. Nomor 3, Budi udah jawab A ya. Anggaran belanja yang digunakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah dapat bersumber dari APBN, APBD serta pinjaman atau hibah dari dalam ataupun luar negeri. Ya, A mungkin benar ya, tapi jangan kalau A benar tapi hati-hati suka ada soal bukan jebakan agar memilih A gitu ya, padahal jawabannya di bawah gitu kan, padahal seperti itu. Tapi sini kayaknya A ini ya. Yang B nih, APBN, APBD serta anggaran BLU BLUD. Nah, BLU BLUD ini sebetulnya BLU BLUD sudah jatuhnya menjadi pelaku usaha sebetulnya BLU BLUD.
Nah, termasuk nomor C juga ya, BUMN BUMD itu sudah jatuhnya menjadi pelaku usaha ya. Dan CSR juga itu kan berarti dari keuntungan pelaku usaha ya. Kemudian yang D ini kurangnya ada APBDes. Nah, APBDes ini dia tidak diatur dalam aturan Perpres pengadaan ya, dia ada dikecualikan lah. Jadi dia sudah ada aturan tersendiri terkait APBDes seperti itu. Nah, nomor 3 ini betul A ya ruang lingkupnya ya. Nah, seperti ini harus sudah bisa ya. Ini ruang lingkup ya. Dan juga masih ruang lingkup nih, nomor 4 masih ruang lingkup ya. Masih ruang lingkup, pengadaan yang bersumber dari pinjaman hibah, baik dari dalam negeri atau luar negeri ya, yang di dalam perjanjiannya terdapat pengaturan lain, maka penggunaan aturan pengadaan pemerintah, yaitu Perpres 16 dan perubahannya, itu bagaimana nasibnya nih Perpresnya? A. Pada prinsipnya tetap mengikuti peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa. B. Mengacu pada aturan dalam perjanjian. Ya, yang A benar ya. Nah, seperti yang B ini juga nih, yang B ini lebih benar ya. Jadi pada prinsipnya memang mengikuti Perpres. Tapi kalau ada pengaturan lain, ya berarti mengacu pada aturan dalam perjanjiannya. Kemudian yang C, mengikuti peraturan dari Kemenlu atau Kementerian Dalam Negeri. Tergantung dananya ya, apakah dari luar negeri atau dalam negeri. Kemudian mengikuti peraturan Kementerian Keuangan dan Bappenas, karena pinjaman-pinjaman biasanya melalui Bappenas ya. Nah, ini yang benar adalah B ya. Jadi kalau diatur tersendiri, ada pengaturan lain ya. Ini ada pengaturan lain katanya ya. Nah, ini ada pengaturan lain ya. Nah, maka kalau ada pengaturan lain, kalau ada pengaturan lain, maka itu mengikuti pengaturan tersebut dalam kontrak. Jadi mengacu pada aturan dalam perjanjiannya karena ada pengaturan lain. Oke, ya. Yang nomor 4 adalah mengacu pada aturan dalam perjanjiannya. Oke. Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini masuk ke apa nih? Ke etika atau prinsip ya, prinsip etika kebijakan tujuan ya. Nah, ini soal berikutnya. PPK membuat spesifikasi mutu untuk barang jasa yang diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan memilih barang jasa terbaik, namun tetap terjangkau harganya, ya. Namun tidak memilih spesifikasi yang terlalu rendah juga, ya, yang bisa berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan pengguna barang jasa. Nah, ini hal-hal ini sesuai dengan apa nih, ya? Nomor 5. Silakan Bu Fitri jawab D ya. Apakah A kebijakan pengadaan berkelanjutan? Kayaknya jaka sembung ya. Kalau pengadaan berkelanjutan ini nggak ada hubungannya dengan berkelanjutan ya. Kalau yang B prinsip pengadaan efisien yaitu dengan menggunakan sumber yang optimal, sumber daya optimal. Itu tidak ada korelasi dengan sumber daya ya. Etika profesional mandiri, nampaknya juga tidak nyambung ya. Betul sekali Ibu Diah nih. Jawabannya adalah D, yaitu tujuan pengadaan ya Pak Hozin ya. Tujuan pengadaan itu menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Nah, dilihat lagi di modul ya. Di modul sebetulnya sudah ada itu ya. Ini soal-soal tidak akan jauh dari modul. Jadi tolong lihat di modul nah di sini ya. Nah, ini dibaca lagi ya. Nah, ini kan contoh-contoh tujuan dan kebijakan ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ada. Nah, ini kan mana ya contoh. Nah, ini kan. Nah, ini dari sini ya. Silakan dibaca lagi. Nah, ini soal diambil dari ini ya, dari tepat ini ya. Nah, kebijakan ini. Oke, tujuan ya. Tujuan. Nah, oke, ya. Lanjut. Nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6. Pengadaan dengan memilih barang jasa dengan emisi CO2 rendah, dengan konstruksi dan transportasi yang hemat energi, serta mempersyaratkan jejak karbon yang lebih rendah selama siklus pemakaian barang jasa, merupakan salah satu contoh pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan tujuan. Nah, ini tujuan nih ya. Tadi kan masih tujuan sih sama ya. Nah, ini tujuan pengadaan apa nih ya? B Juragan. B, siap Juragan. Ada yang B, ada yang C nih. Nah, kita lihat. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif kan ya, penelitian ini ya. B.
B. Mendukung penggunaan produksi dalam negeri. Ini nggak ada bahas-bahas korelasinya. Produksi dalam negeri kayaknya nih Pak Karen ya. Nah, ini yang tepat kayaknya meningkatkan pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Nah, karena di dalam berkelanjutan itu ada ini ya, ada tiga aspek kan ya. Ada aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Nah, yang penggunaan barang jasa yang CO2 rendah, hemat energi ya, dan jejak karbon yang rendah, itu adalah aspek lingkungan ya, aspek lingkungan dalam pengadaan berkelanjutan. Jadi jawabannya C ini ya, meningkatkan pengadaan berkelanjutan, cocok dengan tujuan. Jadi nanti ada kasus-kasus ya, ini cocoknya dengan tujuan apa nih gitu ya. Kalau menggunakan mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI, nah ini terkait dengan produksi dalam negeri ya, seperti TKDN, BMP ya, nah kaitannya ke sana. Ya, jawabannya C ya, betul sekali ini Mbak Tina dan Mbak Diah ya. Sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini kebijakan. Nah, ada jadi tujuan ada ya, soalnya kebijakan ada soalnya ya. Jadi ini hal-hal seperti membosankan tapi ini keluar di ujian ya. Jadi ya wayahna we lah ya. Harus dibaca ya. Oke, nomor 7, untuk mencapai dan menunjang keberhasilan dari tujuan pengadaan, perlu diambil langkah-langkah taktis berupa kebijakan pengadaan. Kebijakan untuk pencapaian tujuan pengadaan, khususnya value for money adalah, nah mana nih kebijakan untuk value for the money ya. Lanjut ke soal ya, kebijakan untuk pencapaian tujuan pengadaan, khususnya value for the money adalah melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. B. Mengembangkan e-marketplace pengadaan. Ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik. D. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Ya betul sekali. Kemudian ya nomor 7 jawabannya adalah D ya. Value for the money itu nanti kaitan dengan tujuannya itu adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan. Lihat di modulnya ya, ada tuh pengkaitannya ya. Di modulnya ada ya, ada bagaimana kebijakan terkorelasi dengan tujuan ya. Tabelnya ada ya. Kalau muncul soal seperti ini, mana tabelnya? Tolong dilihat langsung tabelnya, dilihat aja korelasi antara tujuan dengan kebijakan. Mana ya, sebentar. Saya pernah lihat ya, ada tabelnya. Sebentar. Ada tabelnya, mana tabelnya ya? Tabelnya di mana? Perasaan tadi saya lihat tabelnya kok lewat ya, mana ya? Nah ini apa nih? Pelanggaran ini. Soal habis ya. Di mana ya? Saya baca di mana ya, lupa ingat ya. Umum, tujuan sebentar, coba lihat lagi di awal sebentar. Ini masuk ke kebijakan. Nah, ini kebijakannya ya. Nah, ada tabelnya ya. Nah, saya lupa ada tabelnya. Nanti kita cek lagi deh ya. Kita cek lagi ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Mohon maaf, saya mungkin lihat di tempat yang lain ya. Nomor 8 sekarang ya. Nomor 8. Kebijakan penggunaan e-marketplace yang merupakan pasar barang jasa berbasis elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah ya. Pengadaan barang jasa elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace berupa, nah e-marketplace itu berupa apa nih? Apakah berupa aplikasi Sirup, Sikap, dan Monep? Kemudian apakah berupa katalog nasional, katalog sektoral dan lokal? Apakah berupa aplikasi Tokped, Shopee, Blibli ya? Atau aplikasi Siswas P3DN yang pengawasan pengguna negeri ya? Kasih Rahmon. Jawaban yang benar adalah e-marketplace itu ada ini ya, ada pada katalog ya, katalog sama toko daring. Toko daring berupa bela pengadaan gitu ya. Nah, jadi yang benar adalah B ini ya. Katalog nasional, sektoral, dan lokal ya. Nah, yang lain bisa jawabannya bela pengadaan, bisa ya, bela pengadaan ya. Nomor 9.
PPK membuat, nah ini masuk ke prinsip nih, prinsip pengadaan ya, prinsip pengadaan. PPK membuat spesifikasi barang dengan mutu dan jumlah serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip apa nih? Nah, ini prinsip efisien, efektif, transparan, atau terbuka. Nah, kalau terkait tepat kebutuhan, tepat sasaran itu efektif ya. Kalau efisien, jadi ini jawabannya efektif ya, karena ini tepat sasaran, tepat kebutuhan ya. Kalau efisien itu lebih ke pemanfaatan sumber daya ya. Nah, kalau transparan itu terkait keterbukaan dapat dilihat oleh pihak luar ya. Nah, kalau terbuka ini nomor 10 nih terbuka nih ya. Ini suka muncul contoh-contoh ya di soal ya. Penerapan prinsip terbuka yang tidak sesuai. Nah, berarti yang tidak sesuai nih ya. Yang tidak sesuai dengan prinsip terbuka dalam proses pemilihan penyedia. Yaitu apa nih? Contohnya yang tidak terbuka nih ya. Yang tidak sesuai dengan prinsip terbuka. Menambah persyaratan tertentu dalam lembar data kualifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas. Apakah ini menambah persyaratan? Meminta username dan password untuk dapat melihat paket pengadaan, melihat ketentuan, dan melihat informasi pengadaan, baik untuk pelaku usaha yang berminat mengikuti pengadaan atau masyarakat umum. Apakah B? Atau C, membuat persyaratan teknis untuk mengurangi jumlah peserta tender atau seleksi. Ya. Atau D, meminta stakeholder untuk mengawasi semua paket pengadaan yang sedang dilaksanakan, baik dengan tender, seleksi, dan pengadaan langsung atau importasi. Yang mana Ibu Diah? Nah, mana Bu Diah? Bu Diah suaranya mana Bu Diah? Dia nomor 10. Nomor 10 A ya. A. Nah, yang lain yang setuju dengan A? Setuju dengan A? Menambah persyaratan tertentu. Nah, ini kalau menambah persyaratan tertentu ya pada LDK yang tidak sesuai ketentuan prosedur ini nanti akan mengurangi persaingan biasanya ini ya, mengurangi persaingan ini ya, ini ke prinsip bersaing ini ya. Nah, di modul ada ini untuk terbuka itu jawabannya adalah B ya, yang B. Kalau C ini mengurangi peserta ya, ini sama juga nih dengan A ini ya. Nah, jawabannya B ini sebetulnya ya. Meminta karena kan yang ditanyakan keterbukaan ya, terbukaan. Benar nggak yang B? Yang mana? Terbuka, transparan atau terbuka nih, sebentar saya juga jadi miss nih. Yang A, persyaratan tertentu pada kualifikasi tidak sesuai. Yang A ya, kayaknya betul yang A ya Bu Dia, setuju ya. Yang B meminta username password transparan, yang B transparan ya. Persyaratan teknis baru yang C bersaing ya. Yang C bersaing ya. Nah, maaf nih. Kemudian yang D ini akuntabel ini ya, akuntabel ya, tapi tidak sesuai akuntabel. Betul Bu Diah ya, jawabannya A ya. Harus yakin dong yang dirubah ke C nih. Yang A ini ya, jadi menambah persyaratan tertentu dalam LDK yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai prosedur. Jadi dia akan menutup ya, asalnya terbuka nih. Nah, dia menutup kesempatan karena ada tambahan persyaratan tertentu ya. Saya ulangi ya, kalau yang B ini username password, jadi setiap lihat paket harus username password. Ya, kalau sekarang kan transparan kan ya di LPSE, kita baru buka aja tanpa username password sudah ketahuan paket-paket apa yang sedang berjalan. Nah, tapi ada di ya kayak ya saya sebut aja misalkan kayak Bakti Kominfo tuh ya yang bermasalah ya. Itu LPSE-nya atau SPSE-nya itu ada username password. Kita tidak bisa melihat langsung paket-paketnya, harus masuk dulu. Nah, itu kurang transparan. Yang B adalah contoh dari transparan. Kalau yang C ini mengurangi jumlah peserta. Nah, ini berarti nanti persaingan kurang nih. Ya, persaingan kurang yang C. Kalau yang D ini lebih ke akuntabilitas, akuntabel. Gitu ya, Bu Diah, mantap nih Bu Diah. Nah, siap nih Bu Diah kayaknya nih ya. Sama siapa tadi? Di atas Pak Huzin. Mantap.